Yang ketiga adalah feodalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan mmm, ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang mmm, kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata mmm, utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini mmm, digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di mmm, tengah-tengah persoalan ini ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Kita lihat, mmm, maaf, mmm, nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. mmm, Misalnya sekretaris Pak Jokowi, David, dicalonkan sebagai calon bupati di mmm, Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PD Perjuangan yang selama ini membesarkan. Nah, mengapa mmm, Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden dari hulu ke hilir? Karena mmm, kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan. mmm, Kita untuk ketika mencalonkan Pak Jokowi, itu berapa banyak anak ranting-ranting yang mmm, semuanya ikut bergotong royong. Yang saya sebut Mas Prananda saja ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur, bergotong royong 6,2 miliar. Seluruh mmm, kepala daerah kita, anak ranting-ranting. Pak Jokowi tahu persis the mmm, power of PDIP, ya, baik dalam pengertian ideologi, dalam pengertian organisasi, militansi, dan kemudian ya termasuk spiritnya. Meskipun PDI ini partai rakyat, ya, kita ya konfigurasi rakyat Indonesia, pendidikan yang terjadi di mana mayoritas masih SMP ke bawah, itu juga terjadi di PDI Perjuangan.